Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1D dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Mohrafli, NIM 215231132. 2. Septiana Velia Tri Nuryanti, NIM 215231143. 3. Anissa Najihatul Laili, NIM 215231144. 4. Sabila Ardiani, NIM 215231147. 5. Fikidia Sulistiawati, NIM 215231148. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi tentang wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, secara lisan untuk memperoleh pendapat, keterangan, dan data. Biasanya, wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, dan keinginan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Pengertian wawancara menurut para ahli. 1. Menurut Kartono, interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab secara lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik. 2. Menurut Bannister DKK, wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Menurut Denzil dan Lincoln, interview merupakan suatu percakapan, seni tanya jawab, dan mendengarkan. Ini bukan merupakan suatu alat yang netral. Pewawancara menciptakan situasi tanya jawab yang nyata. Dalam situasi ini, jawaban-jawaban diberikan, maka wawancara menghasilkan pemahaman yang terbentuk oleh situasi berdasarkan peristiwa-peristiwa interaksional yang khusus. Metode tersebut dipengaruhi oleh karakteristik individu pewawancara termasuk ras, kelas, kesukuan, dan gender. 4. Menurut Kerlinger, wawancara atau interview adalah situasi peran antar pribadi berhadapan muka, face to face, ketika seseorang, yakni pewawancara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang yang diwawancarai atau informan. Tujuan wawancara. Yang pertama, untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Dan yang keempat adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, serta memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama, wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan wawancara. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. Yang keempat, wawancara pribadi. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Dan yang ketujuh adalah wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat, seniman, olahragawan, dan sebagainya. Jenis wawancara ada dua. Yang pertama yaitu berdasarkan pelaksanaannya. Ada wawancara bebas. Dalam wawancara ini, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Wawancara terpimpin. Pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Wawancara bebas terpimpin. Pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang dinyatakan secara garis besar. Yang kedua, berdasarkan susunan isinya. Wawancara terstruktur. Kegiatan wawancara dilakukan dengan menyediakan daftar isian untuk mendapat jawaban dari responden. Wawancara semi terstruktur. Kegiatan wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi informasi yang akan dikumpulkan dapat diketahui dengan jelas. Wawancara tidak terstruktur.
Kegiatan wawancara terjadi secara tiba-tiba tanpa menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kegunaan wawancara. 1. Pengumpulan data penelitian. Hasil wawancara yang berisi jawaban dari responden digunakan untuk menganalisis kerangka acuan dalam menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan permasalahan penelitian. 2. Membuat ide baru. Kegiatan wawancara dapat menghasilkan ide baru jika disertai dengan imajinasi atau naluri penyelidikan. 3. Memahami subjek, artinya pandangan orang lain yang dilakukan dengan wawancara yang berpusat kepada subjek. Sikap-sikap yang harus dimiliki pewawancara. Saat melakukan wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku, sehingga responden mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk itu, sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara adalah sebagai berikut. 1. Netral, artinya pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden, karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan ataupun tidak. 2. Ramah, artinya pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. 3. Adil, artinya pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada seluruh responden dimanapun keberadaannya. 4. Hindari ketegangan, artinya pewawancara jangan sampai membuat responden merasa sedang dihakimi atau diuji, karena hal tersebut dapat membuat suasana tegang, sehingga pewawancara harus mampu mengendalikan situasi dan pembicaraan agar terarah. Langkah-langkah melakukan wawancara. 1. Menentukan tema dan topik wawancara. 2. Mempelajari dan memahami masalah yang berkaitan dengan tema. 3. Menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. 4. Menentukan narasumber dan memahami identitasnya. 5. Membuat janji atau menghubungi narasumber. 6. Mempersiapkan beberapa peralatan wawancara seperti alat tulis atau perekam. 7. Melakukan wawancara. 8. Mencatat isi-isi pokok wawancara. 9. Menyusun laporan wawancara. Saya mau bertanya kepada Kakak Laili. Pertanyaan yang pertama, apa sih menurut Kak Laili dampak COVID terhadap perekonomian di Indonesia? Banyak sekali dampak besar wabah COVID terhadap perekonomian Indonesia. Tapi yang saya ketahui, yang pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Yang kemudian adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Kemudian, melemahnya ekonomi negara-negara di seluruh dunia sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Pertanyaan yang kedua, dampak apa saja yang didapatkan mahasiswa karena wabah COVID-19 ini? Dampak COVID untuk mahasiswa yang saya ketahui, yang pertama, mahasiswa jadi kurang mengerti apa materi yang dijelaskan oleh dosen. Yang kedua, mahasiswa jadi kurang jujur untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, mahasiswa jadi kurang peduli dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, menurut Kak Laili, apa saja cara untuk kita dapat mencegah penularan COVID ini?
Terima kasih. Tolong dijelaskan. Cara untuk mencegah penyebaran COVID, menurut saya, selalu jaga jarak aman dengan orang lain. Kenakan masker di ruang publik, cuci tangan Anda secara rutin, ikuti gerakan vaksinasi, dan jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan.